Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini atau malam ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang asal-usul kehidupan. Nah, kalau berbicara tentang asal-usul kehidupan, yang paling kita ingat itu zaman dulu ada yang bilang manusia berasal dari kera. Nah, itu mungkin teori Darwin. Tapi teori ini ternyata tidak seperti itu. Dan sebenarnya ada beberapa persepsi terkait teori Homo sapien ini. Nanti akan kita pelajari apakah betul manusia berasal dari kera. Gitu ya. Pada materi kali ini tentang asal-usul kehidupan, sebenarnya kita diminta untuk mengkaji lebih dalam antara ilmu pengetahuan tadi dengan ilmu agama. Sehingga sebenarnya ilmu agama dengan ilmu pengetahuan yang membahas tentang asal-usul kehidupan itu sejalan. Kalau teman-teman membuka Quran surat At-Thoriq ayat 5-8 dan surat Al-Hajj ayat 5 itu sudah dijelaskan sebetulnya bagaimana pembentukan dan penciptaan manusia. Jadi, secara umum Allah sudah menjelaskan di Quran tersebut. Tapi, bagaimana kajian biologinya? Nah, ini yang akan kita pelajari malam ini. Dalam kehidupan kita dan sejarahnya, asal-usul kehidupan itu dikemukakan di dua teori utama, yaitu yang pertama kita sebut teori abiogenesis dan yang kedua adalah teori biogenesis. Abiogenesis ini dari kata abio dan genesis. A ini artinya tidak, bio ini artinya makhluk hidup, dan genesis artinya perubahan. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup ini berasal dari makhluk tak hidup. Itu dari teori abiogenesis. Sedangkan kebalikannya, teori biogenesis itu mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup, bukan dari makhluk tak hidup. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, teori abiogenesis ini pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles. Aristoteles mencetuskan teori ini pertama kali pada tahun 384 sebelum Masehi. Nah, sang ilmuwan ini mengatakan bahwa makhluk hidup ini berasal dari makhluk tak hidup. Makanya muncul abiogenesis. A-nya berarti tidak, bio-nya berarti makhluk, dan genesis adalah pembentukan. Artinya, teori abiogenesis itu adalah teori yang mengemukakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati dan pembentukan itu terjadi secara spontan. Nah, bagaimana Aristoteles ini bisa bilang seperti itu? Pasti ada alasannya. Ternyata, seorang ilmuwan Aristoteles ini mengamati yang terjadi di sekitarnya. Apa yang pertama kali diamati? Dia mengamati seekor cacing. Jadi, dia melihat ada cacing keluar dari tanah. Tanah kan benda mati, dan cacing benda hidup. Nah, dia mengambil kesimpulan bahwa cacing berasal dari tanah. Kemudian dia mengamati kembali ada daging yang sudah dipotong. Kemudian dia mengamati dari daging tersebut keluar belatung. Dia mengamati itu dan berpikir kalau belatung itu makhluk hidup dan daging makhluk tak hidup. Sehingga dia menyimpulkan bahwasannya makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tak hidup. Nah, sampai di sini dia mencetuskan teori abiogenesis. Kemudian, Anthony van Leeuwenhoek pada abad 17 juga mengemukakan atau mendukung teori Aristoteles ini, bahwasannya makhluk hidup berasal dari makhluk tidak hidup. Begitu. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pengembangan ilmu saat itu berkembang sangat cepat, sehingga
ada seorang ilmuwan muda yang bernama Francisco Redi yang membantah teori Aristoteles, yaitu teori biogenesis. Dialah yang pertama kali mencetuskan teori biogenesis pada tahun 1626 sampai 1697. Jadi, Francisco Redi ini melakukan penelitian. Hasil penelitiannya membantah teori Aristoteles yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Sedangkan penelitian Redi membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya, sehingga disebut teori biogenesis. Hanya saja, perkembangan dari teori Redi ini tidak berlangsung lama. Nantinya ada teori Safaranjani dan percobaan Safaranjani ini akan melengkapi percobaan Francisco Redi. Dan akhirnya ada juga Louis Pasteur, dia juga akan melengkapi teori Safaranjani. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan teori Francisco Redi. Sang ilmuwan ini melakukan penelitian dan mengambil beberapa toples, dan masing-masing toples ini diisi dengan daging segar. Seperti pada gambar di sini, jadi perbedaannya, toples yang pertama ditutupnya rapat. Jadi daging segar ya dimasukkan ke dalam toples dan ditutup rapat sehingga tidak ada udara yang masuk dan keluar. Nah, toples yang kedua dibiarkan terbuka saja, tidak ditutup sama sekali. Sedangkan toples yang ketiga ditutup dengan kain kasa. Nah, setelah didiamkan beberapa hari, ternyata terjadi perubahan pada daging tersebut. Daging di toples yang ditutup rapat saat setelah didiamkan beberapa hari tetap dalam kondisi yang segar, tanpa ada apapun di dalamnya. Kemudian, toples yang terbuka ternyata ada makhluk hidup lain yang masuk, yaitu lalat. Kemudian beberapa hari setelah itu, dia melihat kembali, ternyata lalat sudah tidak ada, tapi di dalamnya ada belatung-belatung. Nah, kemudian di toples yang ketiga, yang tadi itu ditutup kain kasa ini kan memiliki rongga-rongga ya, jadi masih ada udara yang bisa masuk walaupun tidak banyak. Nah, ternyata di toples yang ketiga pun ada lalat yang muncul di permukaan kain kasa, tapi tidak masuk ke dalam toples. Nah, keesokan harinya, setelah beberapa waktu dilihat lagi, di toples yang ketiga itu ada belatungnya di dalamnya. Ya, di dalamnya ada belatungnya dan di atas kain kasanya pun ada belatungnya. Nah, melihat hasil ini, Francisco Redi akhirnya mengemukakan bahwa makhluk hidup itu tidak berasal dari makhluk tak hidup, melainkan makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup, yakni belatung tadi. Jadi, belatung tadi berasal dari lalat yang juga makhluk hidup. Karena kalau makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup, harusnya toples yang ditutup rapat ini pun akan keluar belatung, tapi ini tidak, ya. Sehingga dia bisa membantah teori Aristoteles tersebut. Kemudian, Safaranjani menyempurnakan teori Francisco Redi tadi. Safaranjani menganggap teori Redi tadi ada yang kurang. Apa sih yang kurang? Pada teori Safaranjani dikemukakan bahwa di dalam udara itu membawa namanya mikroorganisme. Nah, Safaranjani inilah bapak pengemuka munculnya adanya makhluk hidup, yaitu mikroorganisme atau makhluk hidup kecil. Nah, kita ke percobaan Safaranjani. Nah, Safaranjani ini melakukan percobaan. Bedanya adalah tadi kan ilmuwan sebelumnya menyiapkan daging, tapi Safaranjani menyiapkan air kaldu yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Air kaldu tersebut yang pertama dipanaskan dan yang kedua pun sama-sama dipanaskan, tapi dengan kondisi yang pertama tidak ditutup dan yang kedua kondisi ditutup. Jadi labunya itu ditutup, ya. Kemudian setelah dipanaskan,
dan didinginkan, labu itu ternyata pada labu pertama yang terbuka ada mikroorganisme kecil. Jadi air kaldunya keruh, kemudian berbau. Dan setelah diamati, di dalam air kaldu tersebut ada yang bergerak-gerak. Kita tahu kan, kalau makhluk hidup itu ciri-cirinya bisa bergerak ya, yakni makhluk hidup kecil yang disebut mikroorganisme. Sedangkan labu yang ditutup ketika didinginkan airnya tidak keruh dan tidak ada yang bergerak-gerak seperti labu yang pertama tadi. Artinya tidak ada mikroorganismenya. Nah, di percobaan ini, Spallanzani mengemukakan bahwa sebenarnya udara itu membawa mikroorganisme yang dapat membusukkan air kaldu. Nah, kalau tadi hanya ada di makhluk hidup, tapi ini ada tambahan, yaitu udara juga membawa mikroorganisme. Nah, dari sepanjang ini kita mengenal mikroorganisme, yaitu bakteri dan virus juga. Nah, kemudian percobaan Louis Pasteur menyempurnakan percobaan dari Spallanzani tadi. Tapi, Pasteur hanya menggunakan satu labu saja. Tapi di atas labunya dipasang pipa kaca berbentuk leher angsa. Tujuannya, kenapa harus memasang pipa leher angsa? Yaitu untuk supaya oksigen bisa masuk. Tapi mikroorganisme tidak bisa masuk ke dalam kaldu tersebut. Jadi, mikroorganisme dari luar terus masuk dan nyangkut di pipa leher angsa tersebut. Sehingga kaldu yang sudah dipanaskan terus disterilkan dan dibiarkan beberapa waktu tetap jernih karena mikroorganismenya tidak bisa masuk. Nah, beberapa hari kemudian labu tersebut dimiringkan supaya kaldunya bisa kena ke pipa-pipa yang sudah terkontaminasi dan dibiarkan lagi beberapa hari. Kemudian barulah kaldu tersebut jadi keruh dan berbau busuk karena ada mikroorganisme yang masuk dari luar. Nah, disinilah Pasteur bisa membuktikan bahwa mikroorganisme itu asalnya memang dari luar, bukan tercipta secara spontan dari air kaldu. Setelah itu, tumbanglah teori abiogenesis dan muncul teori baru yang disebut teori biogenesis. Nah, teman-teman, tadi kita sudah lihat beberapa percobaan-percobaan dari 3 para ilmuwan. Nah, teori biogenesis berisi 3 pernyataan. Yang pertama, omni vivum ex vivo, yaitu makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian, omni ovum ex vivo, yaitu setiap telur berasal dari makhluk hidup. Nah, kemudian disimpulkan akhirnya jadi omni vivum ex vivo, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga, ya. Nah, demikian materi untuk malam ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak jelas, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.